Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya Melda SPD dari SMP Negeri 1 Teluk Gelap. Saya Firmansyah SPD dari SDN 1 Sukamulia. Saya Raitan Dewi MPD dari SMP Negeri 3 Teluk Gelap. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 adalah CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Praktik coaching untuk supervisi akademik terdiri dari 3 peran. 1. Raitan Dewi sebagai pengamat. 2. Firmansyah sebagai coach. Dan Melda sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Raitan. Bagaimana? Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik hari ini, Bu Raitan. Ya, alhamdulillah kalau baik, Pak ya. Hari ini Bapak akan melakukan coaching ya, Pak ya? Iya, nanti rencananya jam 9-an saya akan mengadakan coaching, Bu. Apakah sudah siap, Pak? Insya Allah siap, Bu. Baik. Sebelum melakukan coaching ya, Pak, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan dengan Bapak. Boleh? Boleh, Bu. Ya, nanti pada saat proses coaching, saya akan mengamati Bapak sebagai coach dan nanti coachingnya itu apakah proses coaching itu sudah sesuai belum dengan rubrik penilaian dari proses coaching itu sendiri. Iya. Misalnya, apakah prosesnya sudah sesuai dengan alur beta, terus apakah kompetensi inti dari proses coaching itu sudah terpenuhi, misalnya kehadiran penuh, presence, maupun Bapak sudah mengajukan pertanyaan dengan berbobot sesuai dengan teknik rasa atau belum. Iya. Terus Bapak sudah berusaha mendengarkan dengan aktif atau belum. Nah, nanti saya juga berusaha akan mendengarkan bagaimana tanggapan coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Iya. Ya, Pak? Iya. Jangan lupa juga, Pak, untuk tidak mengesampingkan atau tidak melupakan prinsip dari proses coaching itu sendiri. Seperti proses kreatifnya, kemitraannya, maupun memaksimalkan potensi. Gitu ya, Pak? Iya. Sebelum memulai, ya Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Boleh? Boleh, Bu. Baik. Kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, kompetensi yang saya akan kembangkan pada coaching nanti, Bu, yaitu sesuai dengan prinsip coaching ya, Bu ya. Ya. Present, kehadiran penuh, sama mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Potensi mana nih yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik lagi? Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang saya akan kembangkan yaitu Bu, mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Baik, berarti potensi spesifik yang akan Bapak kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Menurut Bapak, indikator apa nih yang akan Bapak harapkan dari proses coaching ini? Capaiannya seperti apa? Oh iya, jadi untuk ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching hari ini yaitu saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Bu. Luar biasa sekali ya Pak. Berarti yang Bapak harapkan dari indikator ketercapaian proses coaching ini adalah coach Bapak itu menemukan solusi sendiri ya Pak? Iya, permasalahannya. Betul sekali. Nanti terima kasih nih ada jawaban-jawabannya sebelumnya ya Pak. Iya, nanti setelah selesai proses coaching kita ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Iya, siap. Oke. Sekarang Bapak silakan melakukan proses coaching dengan Melda ya Pak ya. Semoga sukses, lancar, amin. Berhasil. Terima kasih, Pak ya. Oke. Baik Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Melda. Waalaikumsalam Pak Firman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Terus ada apa ini? Ibu mengajak saya untuk bertemu dan Ibu Melda ingin cerita apa gitu?
Iya Pak, ini Pak ya, sudah lama saya ingin bertemu dengan Bapak. Saya ingin ngobrol tentang murid-murid saya di kelas. Nah, yang menurut saya anak-anak tersebut sikapnya kurang bagus dibandingkan anak-anak yang lain Pak. Oh baiklah, saya senang sekali bisa mendengar cerita dari Ibu Melda. Jadi tujuan ngobrol kita hari ini apa gitu Bu? Oh iya, nah, jadi begini Pak ya, tujuan saya mengobrol dengan Bapak, saya ingin mendapatkan saran atau masukan dari Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi. Saya sekarang wali kelas 7 nih Pak ya. Jadi anak-anak kelas 7 ini peralihan dari kelas 6 ke kelas 7 kan dari SD ke SMP. Nah, jadi saya melihat anak-anak ini banyak yang aktif, terutama anak yang laki-laki. Nah, ada berapa anak yang di dalam kelas ini sering tak betah di dalam kelas Pak, keluar masuk. Ketika kita di kelas, dia mencari alasan ingin keluar. Jadi tak betah lah di dalam kelas itu Pak. Jadi bagaimana Pak cara menghadapi anak yang seperti ini? Oh baiklah Bu Melda ya. Jadi yang pertama, bagaimana perasaan Ibu melihat hal itu terjadi? Jadi saya merasa ikut tidak nyaman ya Pak. Jadi kasihan dengan anak-anak yang lain, jadi terganggu juga ya. Saya pengennya anak ini ya seperti anak-anak yang lain, antem di kelas, jadi tidak mengganggu kawan-kawannya yang lain. Terus Bu Melda, apa saja faktor yang membuat hal itu terjadi pada anak Ibu yang itu? Faktor-faktornya mungkin ya Pak, si anak ini mungkin bosan ya Pak, mungkin di dalam kelas ya, mungkin bosan, atau rata-rata mungkin anak ini mau cari perhatian gitu. Oh berarti kurang perhatian gitu Pak ya? Kurang perhatian. Baiklah, terus bagaimana kondisi anak tersebut Bu Melda? Kondisinya bagaimana begitu? Apa di rumah atau di sekolahnya bagaimana? Latar belakangnya gitu? Kalau latar belakangnya si anak ini ya memang ya Pak, orang tuanya ini, ibunya ada di rumah, bapaknya bekerjanya jauh, tidak di rumah. Mungkin si anak ini kurang perhatian dari bapaknya mungkin Pak. Kurang perhatian dari orang tua mungkin ya Pak. Baiklah Bu Melda, rencana Bu Melda untuk anak tersebut bagaimana untuk kedepannya? Saya pengennya nanti memotivasi anak tersebut ya Pak. Saya memanggil anak tersebut dan saya juga akan bertemu dengan guru-guru mapel yang mengajar di kelas tersebut. Jadi saya ingin bekerja sama dan berkolaborasi untuk menghadapi anak ini, dan juga saya akan bekerja sama dengan guru BK juga Pak. Iya, tentunya juga ini Bu ya, koordinasi juga dengan orang tuanya kan? Iya, jelas dengan orang tuanya juga Pak. Iya, terus ini pertanyaan terakhir ya Bu Melda ya, apa rencana Ibu untuk membantu murid tersebut, rencana realnya gitu? Jadi rencana realnya tadi ya Pak ya, memanggil anak tadi ya Pak, ya berbicara dari ke hati, menanyakan apa sebenarnya permasalahan dari anak tersebut. Kemudian ya tadi saya akan menemui guru mapel yang di kelas satu persatu, apakah anak ini sama sikapnya jika berada mereka lagi mengajar sama, sering masuk di dalam kelas juga. Kemudian bekerja sama dengan guru BK, dan yang jelas juga saya akan memanggil kedua orang tua mereka. Kalau perlu saya nanti akan melakukan visit Pak ke rumah, dia tahu keadaan yang sebenarnya yang di rumahnya itu bagaimana. Ya, terus ini terakhir Bu Melda ya, pertanyaannya itu kapan akan dilaksanakan rencana Bu Melda? Mungkin dalam minggu-minggu ini Pak, nanti saya akan lakukan, saya akan praktikkan kegiatan tersebut. Ya, yang pertama yang jelas saya akan memanggil anak tersebut untuk memotivasi dan memberikan semacam pertanyaan semangat gitu Pak dengan anak tersebut. Oh iya, betul sekali ya Bu Melda, rencana untuk kedepannya. Oh mungkin itu ya Bu Melda, bagaimana ini? Cukup bagaimana ini? Ya cukup, terima kasih Pak.
Jadi saya sudah ada gambaran ke depannya bagaimana. Yang tadi saya masih bingung mau apa dengan anak ini. Jadi saya sudah ada gambaran ke depannya. Oh iya, saya akan melakukan apa yang kita dapatkan dari coaching kita hari ini, Pak. Terima kasih Bu Daya, tetap semangat Bu Daya. Iya Pak. Ketemu lagi nih kita Pak Firman. Iya Bu. Alhamdulillah ya. Bagaimana nih proses coachingnya tadi Pak? Apakah lancar? Iya, alhamdulillah proses coachingnya tadi lancar Bu. Alhamdulillah. Baik Pak, setelah melakukan observasi tadi ya Pak, ada sedikit pertanyaan nih yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Boleh Bu, boleh. Baik, pertanyaan pertama itu ya Pak, apa nih yang Bapak dapatkan terkait dengan ketercapaian Bapak dalam proses coaching tadi? Oh iya, jadi proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan yang namanya alur cerita Bu ya. Yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, sama rencana aksi, sama tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach itu sendiri Bu, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Berdasarkan pengamatan saya tadi juga ya Pak, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan baik, alur ceritanya juga sudah terterapkan ya Pak. Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coach, Bapak juga sudah bisa memancing coach untuk menyampaikan identifikasi masalah dari coach tersebut. Terus Bapak juga sudah bisa nih mengarahkan coach untuk merencanakan aksi atau tindakan apa yang akan coach lakukan terkait permasalahannya. Bapak juga saya amati tadi sudah bisa juga memancing coach untuk menumbuhkan rasa tanggung jawabnya terhadap bagaimana rencana aksi coach ke depannya. Itu luar biasa sekali sebenarnya Pak ya. Terima kasih. Saya perhatikan Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching, proses coaching itu. Bapak sudah bisa fokus dengan coaching, Bapak sudah bisa menghadirkan diri Bapak penuh, Bapak juga sudah bisa mendengarkan dengan aktif, dan Bapak juga dengan hebatnya sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Luar biasa sekali ya Pak, tadi itu proses coachingnya, insya Allah ya Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak itu akan melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Nah untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa nih yang akan lebih Bapak kembangkan lagi setelah proses coaching yang telah Bapak lakukan terhadap Bu Melda tadi? Oh iya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan untuk kedepannya itu ya Bu ya. Saya ingin mendalami lagi alur cerita dan dalam melakukan coaching agar coaching selanjutnya menjadi lebih baik gitu. Saya akan mendalami alur cerita kan. Jadi untuk yang akan datangnya coaching yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Masya Allah ya, hebat sekali ya Bapak Firman ini. Sukses ya Pak untuk kedepannya ya Pak ya. Amin. Untuk proses coaching kita kali ini mungkin cukup ya Pak. Apa ada hal lagi nih yang mau kita bahas? Alhamdulillah sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih atas waktu Ibu juga telah menemani coaching saya pada hari ini. Ya, kembali kasih ya Pak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.